Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 kita bertemu kembali bersama Kak Rianto untuk mengetahui dan mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang kepramukaan. Pada dasarnya kepramukaan adalah membina kedisiplinan, membina kepribadian, mengembangkan karakter yang baik, tentunya kebangsaan Indonesia, yaitu patriotisme. Adik-adikku yang kita banggakan, mudah-mudahan sebagai penerus bangsa yang gigih dan patriotisme dan disiplin. Untuk kesempatan kali ini pada hari Sabtu 27 April 2024 kita adalah pembahasan tentang pengertian dan latihan-latihan pengetahuan tentang kepramukaan. Kita ketahui bahwa pramuka adalah merupakan Praja Muda Karana. Pramuka, Praja Muda Karana, Praja Muda Karana. Nah itu. Dilanjutkan tepuk pramuka. Prok 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 prok. Nah. Jadi tentunya di dalam kepramukaan ini Praja Muda Karana udah jelas sering kita dengarkan. Dan juga ciri khas di pramuka tentunya aja Trisatya, Dasa Dharma, Himne Pramuka, Salam Pramuka. Nah, itu tentunya itu adalah ciri-ciri khas kebangsaan tentang kepramukaan. Karena gerakan pramuka sebuah organisasi wadah mendidik kepramukaan di Indonesia. Itu Bapak Pramuka kita Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bahwa juga organisasi yang resmi di Indonesia. Dan sifat dari kepramukaan ini hasil resolusi di Demnar. Jadi tingkat kepramukaan ini adalah bukan tingkat Indonesia saja, namun Denmark itu udah tingkat internasional, bukan Indonesia, bukan nasional saja. Dan juga sifatnya universal, keseluruhan. Itu. Jadi jelas mengapa pramuka bersifat nasional khususnya di Indonesia, yaitu karena pramuka di Indonesia itu adalah merupakan organisasi yang resmi, yaitu untuk pendidikan kepramukaan harusnya menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekarang. Karena sekarang adalah musimnya online, nah, kita lah pramuka juga online. Jangan sampai tidak mengetahui tentang kepramukaan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tentunya. Jadi kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman itu adalah di kepramukaan wajib dikembangkan. Karena untuk mengetahui, mendidik, mendisiplinkan diri sendiri, mengembangkan jati diri sendiri, jangan terpengaruh, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena kita harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada Allah sesuai dengan dasa dharma takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya Allah Tuhan itu adalah harus taatin kita sebagai hambanya. Jadi jelas mengapa pramuka bersifat nasional, bersifat internasional, mendunia, yang dikenal dengan Boden Power.
Bapak Pramuka kita internasional dunia. Karena kepramukaan ini harus membina, membimbing, dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka, prajamuda karena, dan manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, golongan. Tentunya tetap pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau ini kita terapkan sehari-hari pada diri kita sendiri, insya Allah kita sebagai generasi-generasi yang bisa dipercaya oleh bangsa dan negara. Jadi kepramukaan harus merupakan wadah membina dirinya sendiri, mengembangkan karya, rasa persaudaraan kita, persahabatan, tidak membeda-bedakan tanpa perbedaan agama, golongan maupun suku. Itu adalah di kepramukaan. Oleh karena itu sifatnya patriotisme, nasionalisme, bukan agamisme, bukan sukuisme, bukan golonganisme, tapi tentunya berdasarkan dasar dharma sudah insya Allah memumpuni seluruhnya dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama. Jadi jelas pramuka itu bersifat umum, universal, keseluruhan. Karena apa? Karena pramuka dapat digunakan di mana-mana. Di masyarakat, di keluarga, di sekolah apalagi. Dapat digunakan di mana-mana saja. Mendunia untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja tentunya. Jadi kepramukaan ini sudah tepat kalau memang itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Takwa. Pak, kalau begitu tidak beragama dong. Lu ya beragama. Untuk yang beragama sesuai agamanya masing-masing. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu lain lagi. Jadi tetap beragama. Agama apa saja tetap kita patriotisme, kepramukaan, kedisiplinan, kemandirian. Jadi untuk mendidik diri kita sendiri bahwa kita sendiri itu bukan hanya satu golongan. Khususnya di Indonesia itu adalah beraneka ragam. Makanya perlu keharmonisan di antara kehidupan masyarakat ini. Kalau memang kita menghendaki masyarakat adil dan makmur. Sehingga keharmonisan membangun negeri. Itu yang kita tepat baiknya kalau memang keharmonisan. Nggak usah saling menjelek-menjelekan. Berprasangka buruk juga jangan. Karena Allah tidak menghendaki berprasangka buruk. Berprasangkalah baik. Walaupun itu kelihatannya buruk. Mungkin ada hikmah di balik itu. Adik-adikku yang saya banggakan dan saya cintai. Dalam pramuka tentunya ada simbol-simbol kepramukaan. Pramuka itu adalah di pramuka disimbolkan adalah sebagai tunas. Tunas kelapa. Kenapa dipilih tunas kelapa? Tentunya nanti akan kita bahas di lain hari. Yaitu tentunya kelapa itu semua kepake semua. Ya, dan itu adalah akan sebagai lambang kepramukaan. Ini tunas. Nanti kita bahas berikutnya. Dan juga
kita dengan keduniaan internasional kepramukaan ini kita kenal dengan Bapak Pandu. Tadi kita sebutkan Bapak Pandu dunia atau Bapak Pandu Bapak Pandu kita sedunia. Nah, itu adalah dikenal dengan kita sering dengar yaitu Baden Powell. Baden Powell. Kalau di Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Baden Powell itu dilahirkan tahun 1857. Pernah kita baca di sejarah yaitu pada tanggal 22. Makanya setiap tanggal 22 Februari 2000 berapa saja itu akan diperingatin lahir Baden Powell. Dinamakan Baden Powell karena dilahirkan di mana? Tentunya Baden Powell itu dilahirkan di negara Inggris, London. Dan di Indonesia itu adalah di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk sebagai pandu kita. Karena sudah yang awalnya didaulat adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan juga Baden Powell ini adalah kepramukaan kepanduan sedunia kita kenal. Siapakah itu Baden Powell? Itu tentunya adalah penggerak pandu sedunia yang di Inggris. Kita sering melihat pamflet-pamflet, melihat gambar-gambar. Kalau di Indonesia adalah peristiwa yang menjiwai lahirnya gerakan pramuka jelas. Pada tanggal 28 Oktober para pemuda, itu jelas kalau di Indonesia ya. Indonesia yaitu dengan 28 Oktober 2028 yaitu dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Semangat para pemuda. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Untuk menyatukan bahwa pramuka itu adalah sangat cocok untuk hidup, membina, mendidik seorang pemuda sebagai tindak lanjut nanti generasi yang akan datang. Kenapa? Karena 10 dasar dharma itu kalau dijabarkan sudah mencakup banyak hal. Dan itu sudah sesuai dengan pada waktu zaman Budi Utomo. Yaitu yang menjadi latar belakang gerakan pramuka. Salah satunya juga lahirnya organisasi Budi Utomo. Sumpah Pemuda. Jadi yang mencetuskan pandu atau kepanduan di Indonesia itu adalah kita pernah baca di sejarah yaitu Kiai Haji Agus Salim. Jadi pertama kali dicetuskan nama kepanduan yaitu di Jawa Tengah. Panduan yaitu Bapak Kiai Haji Agus Salim. Kepanduan tepatnya di Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan juga ditegaskan di dalam Kepres bahwa kepanduan itu resmi ada organisasi yang sah oleh negara dan diakui. Dikeluarkanlah Kepres nomor tentang pramuka yang awal itu adalah tahun 1961. Yaitu Kepres nomor 238 tahun 1961. Apa fungsinya pramuka sampai segitunya, sampai Kepres saja dikeluarkan? Tentunya
fungsi dari kepramukaan itu adalah merupakan yang pertama kegiatan kita bikin yang menarik untuk anak-anak para pemuda. Sehingga berupa kegiatan, makanya sering diadakan kegiatan perkemahan, persami, latihan bersama, gabungan. Itu kalau memang yang sesungguhnya kita lakukan, harus fungsi-fungsinya kepramukaan itu adalah kegiatan yang menarik. Tidak sepaneng, tidak kita ciptakan yang menyenangkan. Yang kedua yaitu pengabdian bagi orang dewasa, menghormati, sopan, karakter yang baik, adabnya yang baik. Jadi pengabdian orang dewasa. Dan juga merupakan yang ketiga yaitu pramuka itu fungsinya untuk organisasi di masyarakat. Jadi pramuka itu diterapkan dengan sungguh-sungguh sampai kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai nasional atau pusat. Itu ada organisasinya. Pusat, Warnas, nasional, terus provinsi, terus kota dan kabupaten yang kita sering dengan Kuarcap itu ya. Kalau provinsi Kuarda, terus di kecamatan kita kenal yaitu dengan Kuaran, ranting, sampai di ranting-ranting, sampai di sekolah-sekolahan gugus depan. Itulah yang prinsip-prinsipnya kepramukaan, jelas-jelas organi yang legal, jelas-jelas organisasi yang disahkan oleh pemerintah dan itu resmi dan itu juga dianggarkan jika ada anggarannya oleh negara. Jadi itulah fungsinya. Nah terus apa sih moto dari kepramukaan itu? Motonya apa? Jadi motonya adalah satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu adalah moto gerakan pramuka. Jadi ya, terus landasannya apa? Dasarnya apa pramuka itu? Dengan adanya dasar dharma itu, tentunya di Indonesia dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh menyimpang dari dasar itu jika mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi apa saja, apalagi kepramukaan. Ya sudah masuk kurikulum juga di dalam setiap sekolah-sekolahan. Wajib, tidak wajib, nah itu tergantung penerjemahan dalam pendidikan. Kalau memang sangat membutuhkan, ya diwajibkan. Kalau memang kurang begitu, ya tidak diwajibkan. Tergantung otonomi daerah masing-masing atau otonom daerahnya masing-masing. Jadi dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar itulah sebagai pegangan hidup dalam kepramukaan. Karena satu kegiatan kehormatan, kode kehormatan juga ada, dan juga kehidupan di masyarakat tentunya ada, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam dasar dharma penerjemahkan. Tentunya tidak lepas dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja saat ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap salam pramuka, tetap dasar dharma trisatya. Kami jadi pandumu, 1, 2. Kami
Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Gugu Dharmaka, Dharma Kuku Baktika, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Nah, demikian kita tutup dengan acara dan menyanyi himne Pramuka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya tergolong orang-orang yang patriot, yang sopan dan kesatria, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.